Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video channel YouTube saya. Dan pada channel ini, kali ini saya akan membuat sebuah playlist khusus terkait bagaimana cara membuat Trello dan kita manfaatkan sebagai Learning Management System atau LMS dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Nah, jadi yang pertama, Trello ini sebetulnya dari awal dirancang bukan untuk LMS sebetulnya ya, tapi ini dirancang lebih ke plan project. Jadi misalkan merencanakan suatu kegiatan bersama-sama rekan-rekan yang lain atau membuat to-do list apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Tapi seiring perkembangan dan kebutuhan para pendidik, Trello ini juga bisa berkembang menjadi LMS atau Learning Management System. Itu tergantung bagaimana cara kita menyusun isi dari Trello itu sendiri. Oke, sebagai contoh di sini ada Trello yang sudah saya lengkapi, di mana Trello ini memang belum diterapkan dalam proses pembelajaran. Ini sebagai sampel saja seperti apa tampilan Trello yang bisa kita buat untuk proses pembelajaran kita sehari-hari. Misalnya ini ada judul Trello-nya, di sini judul board yang pertama yaitu anatomi tumbuhan. Nah, berarti ini adalah board terkait materi anatomi tumbuhan. Board ini bisa ditulis berdasarkan topik, bisa ditulis berdasarkan materi, atau bisa ditulis berdasarkan kelas yang ada di sekolah. Misalnya board kelas 11 IPA 3, boleh seperti itu. Ya, itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada beberapa list dan card. Ini adalah list pertemuan 1, list pertemuan 5, list pertemuan 9. Di mana dalam list pertemuan 1 ada dua card di sini, ada card materi 1, ada card video sel tumbuhan. Begitupun dengan list pertemuan 5, ada dua card, ada card materi 2, ada card video jaringan, dan seterusnya ya. Jadi kalau dilihat di sini untuk pertemuan 1 ada card materi 1 yang kalau kita klik ada deskripsinya. Ini meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang ada di bawah. Nah, ini adalah materinya. Jadi kalau diklik akan dihubungkan atau secara otomatis akan mendownload materi yang dimaksud. Ya, nah kalau kita buka materinya seperti ini, nah ini harus dipelajari berarti oleh siswanya dan seterusnya. Oke, kemudian di close lagi. Kemudian di bawahnya ada video, berarti selain dari materi berupa teks, tentu akan lebih ideal jika dicantumkan video penjelasannya. Ya, seperti ini. Nah, nanti ada diklik. Kebetulan di sini saya belum mencantumkan, saya coba contohkan satu saja, misalnya materi tentang mana ya, nah misalnya materi tentang ini misalnya ya. Kalau kita masukkan, nah jadi nanti di dalam card video ini ada video penjelasan ya. Kalau diklik nanti akan terkoneksi ke channel YouTube yang diharapkan peserta didik dapat mempelajari video yang ada di YouTube tersebut gitu ya. Di pertemuan yang selanjutnya juga sama, ada materinya, ada videonya, ada materi, ada videonya. Dan kemudian ada forum diskusi juga, yang tentunya harus kita sediakan untuk memfasilitasi siswa dalam bertanya jawab terkait materi mungkin yang belum dipahami atau hanya sekedar penguatan materi untuk memastikan bahwa pemahaman peserta didik sudah benar atau tidak bisa disampaikan di sini. Ya, jadi kalau diklik, nanti di bawahnya bisa saling berkomentar. Ya, ini komentar gurunya dulu, misalkan silahkan diskusi bisa dimulai dari sekarang. Nah, mungkin nanti bisa dimasukkan di sini siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, siswanya bisa menulis pertanyaan di sini atau mengomentari apapun yang ingin dikomentari oleh siswa atau peserta didik kita. Kemudian selain itu juga ada list tentang tugas ya, dimana tugas ini di sini contohnya ada 3 card. Card yang pertama kalau kita buka ada pertemuan yang ketiga, ini tugas yang pertama, membuat peta konsep sel tumbuhan. Ya, ada instruksinya apa yang harus dilakukan terkait tugas ini. Ada tanggal deadline waktunya. Misalnya ini karena Trello ini sudah dibuat sebelumnya, ini tanggal 7 Maret jam 9 PM. Ini harus sudah selesai dikumpulkan, ya. Di sini ada keterangan misalnya Derry belum mengumpulkan, Yana belum mengumpulkan, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Ke bawahnya juga sama. Dan kalau misalnya tugas ini sudah selesai, bisa ditambahkan stiker checklist seperti ini. Ini kalau sudah selesai, ini juga kalau sudah selesai. Kalau belum selesai, stikernya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Selain itu ada juga
Selain instruksi tugasnya apa, maka siswa di sini disediakan tempat untuk mengupload tugasnya. Ya, di sini ada list submit tugas. Misalnya tugasnya per kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Maka untuk card kelompok 1, di sini kelompok 1 bisa mengupload hasil pengerjaan tugasnya seperti apa. Begitupun juga dengan kelompok 2 bisa mengupload hasil pengerjaan tugasnya seperti apa. Gitu ya. Dan selain itu juga ada soal evaluasi, bisa dimasukkan di dalam list soal evaluasi. Isinya nanti ada 2 card misalnya. Oh, di sini ada 3 card. Misalnya saya contohkan card yang pertama. Ini adalah soal evaluasi untuk materi sel tumbuhan. Kita lihat soalnya ada di bawah. Ini kalau diklik, kemudian diklik lagi, nanti akan secara otomatis siswa mendownload file soal evaluasinya. Nah, kalau dibuka, nah ini harus mengerjakan soal-soal pilihan ganda seperti ini. Ya, yang nantinya tentu hasil pengerjaannya bisa siswa upload di submit tugas juga, boleh seperti itu, atau menyediakan lagi list yang baru untuk soal evaluasi. Selain itu juga kita bisa membuat satu list yang berisi card tentang rekaman-rekaman pertemuan Zoom, karena biasanya saya pribadi setiap kita melakukan pertemuan Zoom, saya selalu merekam Zoom-nya dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa yang tidak sempat masuk ke Zoom karena ada kendala sinyal atau tidak bisa mendengar penjelasan gurunya dengan baik karena kendala sinyal, atau juga karena absen tidak bisa masuk ke dalam Zoom. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini ada rekaman-rekaman Zoom-nya yang akan diarahkan ke channel YouTube saya seperti ini. Nah, ini jadi siswa masih bisa mengakses dan ikut belajar bersama meskipun tidak masuk ke dalam Zoom. Apa yang ingin seperti itu ya. Sekarang kita balik ke topik ya. Kita close. Lalu apalagi yang bisa kita buat? Kita juga bisa membuat list untuk referensi yang bisa diakses oleh siswa secara free. Tentunya list ini disediakan oleh gurunya sendiri. Jadi di sini ada card yang berisi referensi pendukung. Kalau kita klik, isinya adalah berbagai macam file yang bisa siswa manfaatkan untuk belajar secara mandiri sebagai suplemen penambah materinya. Yang ini tentu diuploadnya oleh gurunya sendiri. Kemudian juga ada daftar hadir. Nah, kalau daftar hadir, di sini saya integrasikan dengan Google Form. Jadi kalau kita lihat, kita buka salah satu card daftar hadir. Di sini ada instruksinya, silahkan isi daftar hadir di bawah ini dengan lengkap jika kelas telah selesai. Nah, kalau saya klik, maka akan diarahkan ke Google Form yang telah saya buat. Ya, nama lengkapnya apa, tulis nomor induknya berapa, dan kelas berapa, kemudian disubmit. Sehingga saya tahu siapa yang sudah mengisi daftar hadir dan seterusnya. Nah, ini adalah Trello-nya. Isi Trello-nya tentu bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita, isinya mau apa, menambah menu apa saja, dan seterusnya. Ya, pada intinya Trello ini tidak terbatas. Kalau beberapa LMS mungkin terbatasnya kita tidak bisa mengubah-ubah susunan dari menunya itu sendiri, tapi kalau Trello kita bisa bebas memasukkan apapun. Bahkan ketika siswanya dimasukkan, misalkan saya contohkan siswa di sini dimasukkan, misalnya siswanya namanya, saya punya siswa mungkin ya, coba kita cek di sini. Nah, ada satu siswa misalnya namanya Rian Ardiansyah ya, ini sebagai contoh saja. Ketika dimasukkan, kemudian di send invitation, dan nanti ini siswanya tidak terdaftar ya. Misalnya contoh yang lainnya siapa ya, Samroh. Nah, ini ada Samroh. Oke, saya masukkan Samroh. Nah, di sini Samroh sudah masuk. Nanti Samroh ini ketika sudah masuk ke dalam Trello yang sudah saya undang tadi, maka Samroh bisa juga ikut mengelola LMS ini. Bisa mengedit LMS-nya, bisa mengupload filenya juga, bisa mengubah file yang ada di Trello, dan seterusnya. Sehingga LMS ini bersifat kolaboratif. Artinya yang mengelola tidak hanya guru, tapi siswa juga kita bisa ajarkan untuk bagaimana cara mengelola LMS dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan mencapai capaian pembelajaran tentunya ya. Nah, jadi ini adalah Trello secara singkat seperti itu. Dan tentunya ini bermanfaat sekali untuk kita coba terapkan dalam proses pembelajaran. Ya, itu saja mungkin untuk video kali ini. Video-video selanjutnya itu akan memaparkan tentang tutorial bagaimana cara menggunakan Trello dari awal sampai akhir, agar kita bisa lebih
memaksimalkan potensi yang bisa kita manfaatkan di dalam aplikasi Trello ini. Dan satu lagi, Trello ini bisa diakses oleh dua platform. Yang pertama bisa dengan Android, dengan handphone Android, bisa buka Play Store misalnya. Kemudian ketik di search-nya yaitu Trello. Nanti di handphone peserta didik atau guru muncul aplikasi ini, silahkan diklik saja dan silahkan diinstal. Nah, itu kalau menggunakan Trello-nya dari handphone. Tapi tidak perlu dari handphone pun bisa, dengan cara yang kedua yaitu buka browser di laptop atau di PC masing-masing. Bisa dari Mozilla Firefox, Chrome, Opera, atau Microsoft Edge. Akses saja trello.com. Ya, nanti dengan sendirinya akan diarahkan ke Trello. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan juga mudah-mudahan video tutorial selanjutnya terkait penggunaan Trello dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.